Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan tentang penjelasan perang salib dan dampaknya pada perkembangan peradaban dunia. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah, dikenal sebagai masa keemasan, dengan kota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan. Namun, kejayaan ini hancur pada 1258 Masehi ketika Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerbu, menjarah, dan membakar Baghdad, menyebabkan kehancuran parah. Masa suram ini diperparah oleh Perang Salib, yang menciptakan konflik besar antara dunia Islam dan Kristen. Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama antara Kristen Eropa dan Islam yang berlangsung hampir 2 abad. Dipicu oleh pendudukan kota-kota suci Kristen oleh Muslim, terutama Yerusalem. Perang Salib I dimulai tahun 1096 Masehi, diawali dengan kegagalan pasukan rakyat jelata, lalu diikuti pasukan bangsawan yang berhasil mendirikan 4 kerajaan salib, yaitu Yerusalem, Edesa, Antiokhia, dan Tripoli. Muslim kehilangan banyak wilayah kecuali Aleppo dan Damaskus. Kebangkitan Muslim dimulai dengan Imaduddin Zanki yang merebut kembali Edesa pada 1144 Masehi. Dilanjutkan oleh putranya yaitu Nuruddin Zanki. Nuruddin memperkuat kekuasaannya, mengalahkan pasukan salib pada Perang Salib II, dan memperkokoh mazhab Sunni di Aleppo serta Damaskus dengan mendirikan madrasah untuk melawan pengaruh Syiah. Usaha Nuruddin memperkuat umat Islam dan mengarungi pengaruh Syiah menjadi pondasi penting bagi kemenangan Muslim selanjutnya. Kronologi dan dinamika Perang Salib. Pada periode pertama tahun 1096 sampai 1144 Masehi, Perang Salib pertama yang dimulai pada 1097 Masehi setelah seruan Paus Urbanus II yang melibatkan sekitar 150.000 pasukan salib, terutama Franka-Norman. Mereka berkumpul di Konstantinopel dan berhasil mengalahkan Muslim Saljuk di Dorileum pada Juli 1097 Masehi. Selanjutnya, pasukan salib merebut Edesa pada Maret 1098 Masehi, lalu mendirikan negara Latin pertama dan Antiokhia pada Juni 1098 Masehi. Puncaknya pada tanggal 15 Juli 1909 Masehi, Yerusalem berhasil direbut setelah pengepungan yang diikuti dengan pembantaian massal penduduknya. Kemudian pada periode kedua, setelah wafatnya Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki mengambil alih kepemimpinan, menunjukkan kecerdikan strategis dan ketangguhan, lalu ia berhasil merebut kembali Antiokhia pada tahun 1149 Masehi dan Edesa pada tahun 1151 Masehi dari pasukan salib. Kemudian jatuhnya Edesa memicu Perang Salib II di mana Raja Louis VII dari Perancis dan Raja Konrad III dari Jerman berusaha merebut Damaskus, namun mereka kalah telak di tangan Nuruddin yang kemudian memperluas kekuasaannya ke Damaskus pada tahun 1154 Masehi. Setelah perang ini, baik Muslim maupun Salib mengalihkan perhatian ke dinasti Fatimiyah yang di Mesir, kemudian memanfaatkan konflik internalnya. Periode ketiga Perang Salib pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Periode ini menyaksikan kebangkitan Muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun ia harus berhadapan dengan Richard, Salahuddin menunjukkan jiwa kesatria dengan mengobati musuhnya yang sakit. Meskipun Dimyat sempat direbut salib pada tahun 1219 Masehi dan ada perjanjian penyerahan Palestina, wilayah itu berhasil direbut kembali oleh Muslim pada 1247 Masehi. Akhirnya di bawah dinasti Mamluk, kota Akka berhasil disatukan kembali oleh Muslim pada tahun 1291 Masehi, kemudian menandai berakhirnya kehadiran signifikan pasukan salib di wilayah tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas dampak perang salib bagi dunia Eropa maupun Islam. Yang pertama dulu bagi dunia Eropa dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang perekonomian.
Perang salib membawa keuntungan ekonomi signifikan bagi bangsa Barat. Mereka sangat tertarik pada produk-produk timur seperti rempah-rempah, parfum, dan produk tropis lainnya yang sudah dikenal oleh dunia Islam. Aktivitas impor-ekspor pun meningkat. Tentara salib yang kembali ke Eropa juga membawa pulang permadani, karpet, dan kain mahal seperti sutra dan satin yang semuanya meningkatkan nilai penjualan bagi masyarakat timur. Yang kedua, kita akan membahas di bidang seni arsitektur. Perang salib membawa dampak signifikan pada bidang seni dan arsitektur, khususnya di Palestina dan Mesir. Banyak bangunan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit mulai mengadopsi gaya arsitektur barat yang indah. Contohnya, pintu gereja dari Akka yang dipasang di Masjid Al-Nasir menunjukkan adanya perpaduan dan adaptasi gaya arsitektur. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Perang salib meskipun kasar secara tak langsung memicu transfer pengetahuan signifikan dari peradaban Arab ke Eropa dengan Suriah sebagai pusat interaksi. Buktinya termasuk terjemahan karya Arab oleh Adolf dari Bat dan Leonardo Fibonacci, penerjemahan buku kedokteran Al-Manjusi, dan pengenalan kembali pemandian umum di Eropa dan terjemahan manuskrip populer Sir Al-Azhar. Ini membuka pintu bagi Barat untuk menyerap ilmu dari dunia Islam. Nomor 4, bidang militer. Perang salib memicu pertukaran militer yang seimbang antara Kristen dan Muslim. Muslim mengadopsi taktik salib seperti katapul dan baju zirah tebal. Sementara itu, Frank mengadopsi tradisi Arab seperti penggunaan tambur, merpati pos, perayaan kemenangan, dan lain-lain. Nomor 5, kita akan membahas bidang bahasa dan sastra. Perang salib memperkaya sastra dan bahasa Barat dengan membawa legenda Grail, kisah Kalilah Wadimnah, dan 1001 malam. Ini juga memicu kajian ketimuran dan pendirian pusat studi bahasa Arab di universitas-universitas Eropa. Nomor 6, pencampuran ras. Perang salib secara tak terhindarkan memicu percampuran ras yang daerah yang diduki bangsa Barat atau Eropa dengan ciri pemandangan anak-anak sekitaran situ memiliki ciri fisik khas bangsa Frank atau Eropa. Nah, sekarang kita membahas dampak perang salib bagi dunia Islam. Nah, dalam gambar ini sudah dijelaskan bahwa perang salib membawa dampak negatif yang signifikan bagi dunia Islam, menyebabkan kemunduran di segala bidang kehidupan. Islam dilanda di berbagai krisis parah, termasuk dalam bidang keagamaan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Menurut ahli sejarah, krisis disebabkan oleh hilangnya ruh Islam dalam kehidupan, terutama di kalangan penguasa di mana Islam tidak lagi menjadi pedoman hidup. Kondisi kemunduran ini diperparah oleh kebangkitan bangsa-bangsa Eropa yang telah menemukan berbagai teknologi perang. Bangsa Eropa kemudian datang untuk menjarah kekayaan dan memurtadkan umat Islam dengan tipu daya. Akibatnya, sejak abad ke-16, hampir seluruh wilayah Islam tidak luput dari penjajahan Eropa. Meskipun umat Islam berhasil mempertahankan beberapa daerah dari tentara salib, mereka menderita banyak kerugian akibat krisis multidimensional ini, mengakibatkan kelemahan kekuatan politik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa perang salib berakar dari konflik internal Kristen dan ketakutan akan dominasi Islam. Terjadi dalam 3 periode. Yang pertama, kemenangan awal salib, lalu kebangkitan Muslim di bawah Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut kembali Baitul Maqdis, dan kemenangan Muslim berlanjut. Setelah perang fisik mereda, dampak negatif
besar menimpa dunia Islam berupa kemunduran di segala bidang dan kehancuran fisik. Sebaliknya, bagi dunia Eropa diuntungkan besar karena memperoleh kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, dan budaya melalui kontak dengan Timur, dan pada akhirnya perang salib meninggalkan dunia Islam dalam posisi lemah, sementara Eropa mengalami kebangkitan.